Shalom semuanya. Tuhan Yesus luar biasa. Yang amin, hidupmu pasti luar biasa. Saudara, saya mau menyampaikan pesan Tuhan. Nyambung ya. Yang kemarin saya sampaikan. Coba dikeluarkan dulu. Pengkhotbah 10 ayat 10, betul gak ya? Saya minta saudara baca ini, terus kira-kira apa yang mau saya sampaikan? Ya, sedikit kuis lah. Kita baca ya sama-sama. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Apa tema khotbah saya? Tema khotbah saya, bagaimana untuk bisa memperbesar hikmat. Kerja itu kan ada dua cara, pakai tenaga atau pakai pikiran, pakai hikmat. Kalau saudara baca ini, jika besi menjadi tumpul, terus nggak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Hikmat itu apa ya? Hikmat itu apa? Kecerdasan yang datang daripada Tuhan. Bukan saudara sekolah lulusan apa gitu ya. Saya lihat banyak orang yang sekolahnya tinggi, tapi ketika dia tanpa hikmat, sepertinya kelihatan orang bodoh. Saya anggapnya seperti itu, ya. Oke. Saudara, tadi saya katakan saya mau menyambung firman Tuhan yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Selama ini kita berdoa, entah saudara mendapat masalah atau tidak, saudara berdoa. Nah, tapi kalau saudara ada masalah atau persoalan, saudara berdoa, di dalam doamu, saudara harus yakin pasti terjadi sesuatu. Ini nih beberapa minggu yang lalu saya sampaikan ya. Kita sih berharap keadaan yang berubah. Atau dengan pasangan hidup kita merasa dia ya mengecewakan atau bagaimana. Kita berdoa. Karena Pak Pendeta berkata, ketika kamu mendapat masalah apapun, baik dalam usaha, rumah tangga, kamu berdoa. Pasti terjadi sesuatu. Kita berharap pasangan hidup kita berubah. Itu yang maunya kita kan. Tetapi ketika yang kita doakan itu tidak berubah, pasti ada yang berubah adalah hatimu. Hati kita. Saudara harus tangkap ini. Sehingga ketika hatimu yang berubah, ini saya bicara dulu pasangan hidup. Pasangan hidup tetap nggak berubah, kita yang berubah, kita akan bisa menerima keadaan pasangan hidup yang seperti itu. Artinya, hati kita yang berubah, maka hati kita yang akan menentukan keadaan. Sedihnya saudara, bahagianya saudara tidak tergantung keadaan, tetapi tergantung hati, karena hatimu yang mengontrol keadaan. Untuk bisa seperti itu, saudara harus punya hikmat. Nah, ini yang kita mau pelajari ya. Jadi beberapa minggu yang lalu saya sampaikan seperti itu. Kalau berdoa, kalau bisa doakan hatimu, supaya hatimu yang menentukan, yang mengontrol keadaan di sekeliling saudara. Untuk bisa itu, saudara perlu hikmat. Ya, oke. Apa itu hikmat? Hikmat adalah kecerdasan yang datang dari Tuhan atau kecerdasan rohani. Ya, itu bisa terjadi adalah dari hubungan saudara dengan Tuhan, hubungan manis dengan Tuhan. Maka ketika ada seseorang yang menasihatkan saya dikatakan harus begini dan begitu. Terus saya berkata, maksudnya gini, ada seseorang berkata, tuh dengar tuh nasihat si Anu. Kamu harus begini, begitu. Siapa? Si Anu. Tapi si Anunya itu nggak ada hubungan manis dengan Tuhan. Saya malas untuk mendengarkannya. Dia aja nggak ada hubungan manis dengan Tuhan. Terus dia mau nasihatin saya. Itu ya. Artinya, hikmat itu didapat dari hubungan manis saudara dengan Tuhan. Soalnya kalau saudara bergaul dengan Tuhan, pasti saudara penuh dengan hikmat. Tuhan di mana? Saya katakan di firman. Jadi orang yang suka baca firman pasti penuh hikmat. Coba dikeluarkan dulu. Amsal 21 ayat 30. Tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Ada satu ungkapan, saudara bergaul dengan tukang ikan, saudara pasti akan, apa katanya? Bau amis.
Kalau saudara bergaul dengan pemabok, pasti saudara ikut mabok. Saudara bergaul dengan penjudi, pasti itu menular ke saudara. Kalau saudara bergaul dengan Tuhan, hikmat itu akan menular kepada saudara. Tangkap ini. Jadi secara garis besar, untuk mendapatkan hikmat adalah bangun hubungan dengan Tuhan. Dengan cara apa? Baca firman, ya. Saudara, sering nggak saudara mendengar satu ungkapan begini? Atau begini, apa sih bedanya hikmat dengan hikmah? Sering kan saudara menangkap satu perkataan, ya kita ambil aja hikmahnya. Kira-kira apa perbedaannya antara hikmat dengan hikmah? Bisa kasih jawaban? Nggak ngerti ya? Pak Thomas, kira-kira apa bedanya hikmat dengan hikmah? Bingung? Hikmah apa? Menarik manfaat dari sesuatu kejadian. Sehingga setiap ada kejadian, selalu kita akan berkata apa? Ambil aja hikmahnya, manfaatnya. Saudara bisa mengambil hikmah dari satu kejadian, saudara itu perlu hikmat. Kalau saudara nggak punya hikmat, ketika terjadi sesuatu yang mungkin begitu sangat mengecewakan dan mengguncangkan hati saudara, cenderung orang itu mau mengakhiri hidup. Udah nggak ada semangat. Tapi ketika dia dipenuhi dengan hikmat, maka dengan hikmat itu dia dapat mengambil hikmah dari satu kejadian. Tangkap ini. Hikmah adalah apa? Menarik manfaat yang terkandung dari suatu peristiwa. Nah, itu di awal tadi saya katakan. Kita berdoa, harapan kita, keadaan yang berubah. Kalau kita berdoa untuk pasangan hidup, kita berharap kalau pasangan hidup itu kita ambil contoh adalah duren, yang baunya menyengat, ada duri, menusuk kita. Kita nggak suka dengan duren itu. Kita maunya dia berubah kayak jadi apel lembut. Waktu kita berdoa, yang kita doakan itu tidak terjadi, tetap aja dia duren, tidak sesuai dengan harapan, yaitu anggur. Hati kita yang berubah. Tiba-tiba kita bisa menyukai si duren itu, yang baunya tadinya menyengat, akan berkata, sungguh harum bau duren. Kan ada orang yang kalau bau duren aja bisa mabok kan? Dia bisa terjadi mujizat seperti itu. Nah, untuk bisa seperti itu, saudara perlu hikmah. Perlu hikmat. Untuk menarik bukan menarik. Untuk mendapatkan, untuk bisa mendapat hikmah dari peristiwa yang tadi yang saya katakan. Duren tetap duren. Kita bisa mengambil satu hikmah dari kenapa Tuhan tidak mengubah duren itu menjadi anggur sesuai dengan harapan. Pasti ada maksud Tuhan. Nah, dengan hikmat kita bisa melihat, menangkap hikmah dari peristiwa itu. Saudara mengerti ini ya? Oke. Saya mau tanya lagi. Apa bedanya sekolah umum dengan sekolah kehidupan?